Kalau kita tinggal di sebuah kota yang misalkan daerahnya itu udaranya kotor banget sampai tidak layak ditinggalin. Jadi kalau kandungan ppm 2,5-nya ini sangat tinggi, kita bisa menyebabkan penyakit-penyakit kronis untuk long term. Yang pertama jelas penyakit-penyakitnya itu adalah cancer. COPD, jadi partikel ini nyangkut di dalam pernapasan akan memicu kanker paru. Dan yang kedua bisa memicu penyakit kayak hipertensi, stroke. Ya karena bronkitis kronis temannya itu, teman baiknya. Dan bahkan bisa memicu diabetes. Dan ini yang ngomong langsung dokter Dana, dokter Deksa, dan beberapa dokter penyakit dalam lain. Kalau yang berhubungan dengan jantung yang ngomong tuh dokter Furkon SPJP, contoh-contohnya. Dan bahkan dokter Erilia Burhan, salah satu sosok senior di bidang perparuan, itu juga mengatakan bahwa polusi ini long termnya juga berbahaya buat paru gitu. Nah ini bahaya-bahayanya, dan cara mengeceknya adalah sebenarnya yang paling rentan itu anak kecil. Soalnya kenapa? Kalau orang dewasa tentu pertahanan tubuh atau imunitasnya akan lebih besar daripada anak kecil. Nah kalau misal anak kecil ini dia kan nggak bisa ngomong, maksudnya nggak bisa ngeluh, tahu-tahu ya batuk gitu. Gejalanya adalah anak kecil itu menjadi sering batuk, batuk berdahak, dan itu bahaya. Kenapa? Karena bisa memicu penyakit-penyakit lain pada parunya. Jadi cara ngeceknya adalah keluhan. Kalau dokter-dokter itu sebenarnya udah pada ngeluh. Jadi kalau di IGD atau di poli paru itu pasti sama poli anak keluhannya meningkat akibat polusi. Rata-rata itu adalah batuk lama. Itu biasa sama TBC, karena TBC juga keluhannya batuk lama. Bedanya satu dahak darah, ada peruangan berat badan. Kalau yang akibat polusi biasanya batuk dan dahaknya putih pagi hari. Dan yang kedua itu sesak nafas. Nah kalau dia ada alergi biasanya jadi rinitis alergi.